hadis yang menjelaskan tentang ibadah kurban itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu sebutannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang terkenal. Ini saya ambil salah satu saja. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri. Tidak ada seseorang yang beramal pada hari nahar, maksudnya hari raya Idul Adha. Tidak ada amal apapun pada hari raya Idul Adha itu ahabba ilallah, yang paling dicintai Allah, min ihraqid dima, dibanding ibadah mengalirkan darah. Yang dimaksud adalah ibadah kurban. Jadi ketika hari raya Idul Adha itu banyak amal yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Misalnya sholat sunnah, baca Al-Quran, silaturahim, sedekah, itu semua termasuk. Ya yang lain-lain, membantu orang, itu semua amal baik. Tetapi kata Aisyah dari Rasulullah, tidak ada amal yang paling dicintai Allah di saat hari kurban itu dibanding amal menyembelih kurban. Itu artinya bahwa kurban itu penting pada saat datangnya hari raya Idul Adha. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi yang paling dicintai Allah itu adalah ibadah kurban. Bahkan beliau mengatakan innaha la ta'ti yaumal qiyamati. Ibadah kurban itu nanti akan datang di hari kiamat, dibangkitkan kembali oleh Allah bikuruniha, lengkap dengan tanduknya, wa as'ariha, bulu-bulunya, wa azlafiha, dan termasuk kuku-kukunya. Jadi binatang yang kita korbankan itu nanti dibangkitkan Allah itu lengkap, walaupun sudah diadat-adat, dagingnya sudah dibagi. Nanti ketika hari kiamat bangkitkan lagi oleh Allah lengkap, tidak ada sedikit pun anggota badan dari binatang itu yang terlewatkan, termasuk kuku yang dibuang. Kukunya itu kan tidak bisa dipakai apa-apa, kerajaan ini kikile sih lumayan, tapi kukunya itu mesti dibuang. Itu saja yang tidak ada harganya, nanti dinilai oleh Allah ada pahalanya. Sehingga ibadah kurban itu ya kesempatannya pada saat hari raya itu. Di luar bulan Dzulhijjah tanggal 10 sampai 13 itu tidak ada istilah kurban. Kalau yang lain nyembelih misalnya akikah, masih waktunya tidak terbatas. Tapi khusus ibadah kurban itu hanya pada saat ya hari raya itu, tanggal 10, 11, 12. Nah nanti ini hari rayanya berbeda. Kita boleh pilih, tapi harus konsisten. Jadi misalnya milih ikut yang hari Sabtu, ya kurbannya dimulai pada hari Sabtu itu sampai Ahad Senin. Kemudian misalnya ada yang milih hari Minggu,
Ya nanti sholat hari rayanya hari Minggu, korbannya juga dimulai hari Minggu. Tidak boleh wis melok riyaya Minggu wae tapi korbannya kok Sabtu. Tidak boleh, itu tidak sah karena dia belum berhari raya. Tapi kalau ikut Sabtu nyembelihnya hari Ahad masih boleh, sebab itu masih masuk hari Tasyrik. Jadi itu persoalan waktunya melaksanakan ibadah kurban. Wa inna dama la yaqa'u minallahi fi makanin, dan darah binatang kurban itu akan jatuh di sisi Allah pada satu tempat qabla ayyaqa'a minal ardi, sebelum darah itu jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsan, karena itu berbahagialah orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban. Ada yang mengartikan maka ikhlaslah ketika melaksanakan ibadah kurban. Jadi orang kurban itu kan meneteskan darah. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, itu sudah gampangan, ini sudah ditampani Allah dan sudah dikasih pahala. Gak usah nunggu jatuh ke tanah. Itu gambaran bahwa ibadah kurban itu ya termasuk ibadah tahunan dan kesempatannya hanya 3 hari, maka dianjurkan oleh Rasulullah kalau bisa berkurban. Nah, urusan hukumnya berbeda-beda. Mazhab Maliki mengatakan kurban itu wajib. Yang lain Hambali, Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau bisa ya berkorban. Bahkan Rasulullah itu setiap tahun masa hidupnya berkorban 2 ekor kambing. Sering saya sampaikan, kata Rasulullah yang satu, hadza li Muhammadin wa ahlihi. 1 ekor kambing ini untuk Muhammad, saya dan keluarga saya. Wa hadza li ummatina, li ummati lam yudhi, untuk umat saya yang tidak mampu berkorban. Itu sehingga ada yang mengatakan, makanya Imam Malik itu ngambil kesimpulan wajib karena Rasulullah berkorban terus. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, hukumnya sunnah. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu dalam riwayat dikatakan sering tidak berkorban. Tujuannya supaya tidak ada image anggapan masyarakat bahwa korban itu wajib. Jadi Abu Bakar walaupun kaya, termasuk Sayyidina Umar, itu juga sering tidak korban. Yaitu tadi, supaya orang tidak menganggap seakan-akan korban itu wajib. Bahkan ada riwayat mengatakan Ibnu Abbas itu kalau musim korban itu kadang-kadang nyuruh temannya ngasih uang 2 dirham, terus bilang sama salah satu sahabat, tolong ini belikan daging di pasar, terus nanti berikan kepada teman-teman kita yang sering tidak makan daging. Terus katakan bahwa ini adalah kurban saya. Kurban tapi tuku daging nang pasar. Dan nilainya hanya 2 dirham. 2 dirham itu kalau kurs nilai sekarang itu hanya sekitar 4.100 rupiah. 2 dirham kan berarti nggak sampai 10.000. Padahal daging saya kisah kilo. Berapa? 130. Ya nggak apa-apa, tapi kata Ibnu Abbas,
Ini berikan teman kita yang tidak mampu. Waran ini korbanku. Maka dari pendapat itu ada yang mengatakan waktu korban itu kalau bisa, walaupun tidak bisa korban kambing, tidak bisa korban sapi, kalau bisa ya korban daging beli di pasar. Bahkan ada yang mengatakan korban apa itu namanya dajajah ayam jago. Itu hukum kias. Sebenarnya tidak ada korban ayam itu. Tapi karena ada hadis yang mengatakan kalau ada orang hari Jumat mandi seperti mandi junub, kemudian pagi-pagi berangkat ke masjid, itu kata Rasulullah akan mendapatkan pahala seperti orang korban unta. Kalau berangkat kloter kedua akan mendapatkan pahalanya korban sapi. Ketiga korban kambing. Terakhir kata Rasulullah, ya kaya wong korban ayam utawa bebek. Itu hanya logika menyemangati saja. Tapi kemudian ada yang bilang, oh gak apa-apa korban apa itu bebek atau ayam. Nah itu intinya sebenarnya hadis-hadis yang membahas tentang korban ayam ya gak apa-apa, tuku daging gak apa-apa. Itu maksudnya memberi motivasi kita. Sebagai orang muslim itu kalau bisa pada saat hari kurban itu jangan jaga no dikasih panitia. Maksudnya begitu. Jadi keangen-angen wis tak tuku daging dhewe rek. Bebek nengko gak oleh bagian gak ngersulo. Itu maksudnya begitu. Jadi soal sah dan tidaknya ya. Kalau menurut Rasulullah ya kambing, unta, sapi, bahkan ada yang mengatakan kerbau. Kalau kuda itu makruh, ya boleh. Daging kuda itu juga halal, tapi zaman Rasul tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan dilarang sebab kuda itu termasuk binatang untuk pasukan perang. Manfaatnya lebih besar. Jangan dipotong. Karena sewaktu-waktu ada perang, kadang-kadang dibutuhkan kuda itu. Kalau unta banyak. Nah itu berkaitan dengan persoalan kurban. Artinya hukumnya sunnah muakkadah dan tidak selalu harus kurban. Supaya apa? Supaya orang tidak memahami bahwa kurban itu wajib. Termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu juga sering tidak kurban.